Langit kota seruni siang itu tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah seakan menahan tangis. Angin dingin berembus pelan, membuat beberapa daun kering beterbangan di atas. Jalan beraspal yang mulai menghitam oleh gerimis. Di sebuah persimpangan dekat pasar lama, berdirilah seorang pemuda kurus berusia 25 tahun. Namanya Rendi, tukang becak yang setiap hari mangkal di situ sejak subuh. Becaknya tua, rangkanya berkarat, joknya bolong, dan catnya mengelupas di sana-sini. Tapi bagi Rendi, becak itu adalah harta terakhir peninggalan almarhum, ayahnya dan juga satu-satunya alat untuk mencari nafkah bagi dirinya dan ibunya yang sedang sakit-sakitan. Di rumah, gerimis mulai berubah menjadi hujan deras. Tukang becak lain mulai satu persatu mengayuh pulang atau berteduh ke ganggang sempit. Tapi Rendi tetap duduk di sadel, becaknya sambil memeluk tubuhnya yang mulai menggigil. Ya Allah, kalau bisa satu penumpang lagi hari ini, buat beli beras di rumah. Bisiknya lirih sambil menatap langit. Hujan makin lebat, jalanan mulai sepi, hanya tersisa lampu-lampu toko yang perlahan ditutup. Dalam keheningan itulah, Rendi melihat sosok yang membuatnya tercekat. Seorang nenek tua berdiri gemetar di bawah pohon mangga besar dekat halte kosong. Rambutnya basah, bajunya menempel di tubuh karena hujan, dan kedua tangannya memeluk sebuah kantong plastik kecil berisi singkong mentah. Tanpa pikir panjang, Rendi turun dari becaknya, menuntun kendaraan tuanya ke arah nenek itu. Hatinya berdesir kuat, bukan karena mengharap bayaran, tapi karena rasa kasihan yang tulus. "Nek, ayo naik becak saya, nanti masuk angin berdiri di situ," ajaknya sambil tersenyum kecil meski tubuhnya sendiri menggigil. Nenek itu mengangkat kepala, menatap Rendi dengan mata tua yang penuh rasa terima kasih. "Tapi, nak, nenek nggak punya uang, cuma singkong buat makan malam." "Nggak apa-apa, Nek, naik saja, saya antar pulang." Dengan tangan dingin dan becak basah, Rendi membantu nenek itu naik dan menutupi tubuhnya dengan plastik seadanya. Ia lalu mulai mengayuh, menembus hujan, tanpa tahu bahwa langkah kecil dan ikhlasnya sore itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Takdir memang sering datang diam-diam, dan hujan sore itu bukan hanya membawa air dari langit tapi juga mukjizat yang belum disadari Rendi. Hujan belum juga reda saat Rendi mengayuh becaknya dengan pelan, menyusuri gang sempit menuju arah yang ditunjukkan sang nenek. Becaknya berdecit karena air hujan masuk ke sela-sela roda yang sudah tua. Jalanan becek dan percikan lumpur membasahi celananya. Tapi Rendi tak mengeluh sedikit pun. Nenek itu duduk diam di kursi becak, tubuhnya masih gemetar. Sesekali ia memandangi punggung Rendi dari balik plastik penutup, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak terucap. Wajahnya lelah, keriputnya dalam, namun matanya menyimpan kehangatan yang tak biasa. "Namamu siapa, nak?" tanya sang nenek perlahan. Suaranya bergetar. "Rendi, Nek," jawab pemuda itu sambil terus mengayuh. "Biasa mangkal di depan pasar, nganterin orang, kadang juga bawa barang dagangan." "Nenek tinggal di mana?" tanyanya sopan. "Nenek tinggal di belakang masjid tua, Nak, di rumah kecil dekat pohon jambu. Dulu ramai, sekarang sepi." Rendi mengangguk. Ia tahu daerah itu. Banyak rumah-rumah tua dan kosong di sana. Dulunya milik orang-orang Belanda atau saudagar kaya zaman dulu. Tapi sekarang hanya menyisakan bangunan berlumut dan pintu-pintu yang jarang terbuka. Sepanjang perjalanan, tak banyak kata yang keluar. Hanya suara hujan dan gemeretak roda becak yang menemani mereka. Rendi berusaha melindungi sang nenek sebisa mungkin, memiringkan terpal agar air tak menetes langsung ke wajahnya. Setelah hampir 20 menit mengayuh, mereka tiba di depan sebuah rumah tua, yang nyaris tak terlihat karena tertutup semak dan ilalang. Pagar kayu sudah lapuk, cat dinding rumah mengelupas. Tapi dari balik jendela kaca yang berembun, tampak lampu temaram menyala. "Inilah rumah nenek," ucap sang nenek pelan. Matanya menatap rumah itu seperti memandang masa lalu. Rendi segera turun, membuka pintu pagar yang berbunyi nyaring karena karat. Ia menuntun becak masuk perlahan, lalu membantu sang nenek turun. Hujan masih mengguyur deras, tapi suasana terasa hening. Begitu membuka pintu rumah, Rendi disambut aroma kayu tua dan ruangan lembab. Namun, rumah itu tetap tampak rapi dan bersih. Beberapa foto hitam putih tergantung di dinding. Salah satunya menarik perhatian Rendi. Seorang wanita muda dalam kebaya duduk di samping pria gagah berkacamata. Bulat foto lawas yang tampaknya diambil berpuluh tahun silam. "Nek tinggal sendirian?" tanya Rendi sambil menaruh plastik berisi singkong di meja. "Iya, Nak, sudah lama sendiri. Anak-anak sibuk, cucu-cucu entah di mana." "Hei," jawab nenek itu dengan senyum getir. Rendi hanya mengangguk, mencoba menahan empatinya agar tak tumpah. Sebelum pamit, sang nenek menyodorkan 2 singkong rebus yang baru saja ia panaskan di tungku. "Bawa ini buat ibumu di rumah. Jangan ditolak ya, Rendi." Rendi menunduk. Singkong itu mungkin satu-satunya makanan nenek itu malam ini.
Tapi menolaknya justru akan menyakiti hatinya. Terima kasih, Nek. Saya pamit dulu ya. Hati-hati di rumah. Sang nenek mengangguk. Matanya menatap Rendi dengan sorot yang dalam. Seakan menyimpan sesuatu yang belum terucap. Dan saat Rendi kembali mengayuh becaknya keluar dari rumah itu, ia tak sadar bahwa pertemuan sederhana sore itu baru awal dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam telah larut saat Rendi tiba kembali di rumahnya yang sederhana, sebuah rumah papan berlantai tanah di pinggir gang kecil, atap bocor di beberapa sudut, dindingnya lembab karena hujan yang tak berhenti sejak sore tadi. Tapi di dalam rumah itu, kehangatan cinta selalu hadir meski kekurangan menjadi tamu sehari-hari. Ibunya, seorang wanita parubaya yang mulai lemah karena sakit lambung menahun, tersenyum saat melihat Rendi masuk sambil membawa plastik kecil berisi singkong rebus. Alhamdulillah kamu pulang, Lei. Sudah makan? Tanya sang ibu sambil bangkit perlahan dari tikar usang. Belum, Bu. Ini tadi dikasih nenek yang Rendi antar becak. Singkongnya enak banget katanya. Ibunya menatap singkong itu sejenak, lalu menunduk, menyeka air mata yang nyaris jatuh. Ia tahu, Rendi pasti tak dapat uang hari ini. Tapi ia juga tahu anaknya tak akan pernah mengeluh. Ia lebih memilih lapar daripada meninggalkan orang lain di saat kesusahan. Kamu nganterin siapa tadi, Leh? Tanya ibunya pelan. Nenek-nenek di pinggir jalan, kehujanan. Katanya tinggal sendirian. Dia nggak punya uang buat bayar. Tapi ya Rendi nggak tega. Bu, mana hujannya deras banget. Sang ibu mengangguk pelan. Wajahnya menyimpan bangga yang tak diucapkan. Ia tahu betul anaknya tak pernah mencari untung dari kebaikan. Sejak kecil, Rendi memang selalu peduli, bahkan pada orang yang baru dikenal. Malam itu mereka makan singkong berdua. Tak ada lauk, tak ada nasi. Tapi ada tawa kecil, dan ada rasa syukur yang hangat mengisi ruang sempit rumah mereka. Di luar, hujan mulai reda, air turun pelan-pelan. Dari atap seperti melodi tenang yang mengiringi malam sederhana mereka. Rendi memandang keluar jendela. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan sejak mengantar nenek itu. Seperti firasat, seperti isyarat. Tapi ia menepisnya. Bagi Rendi, yang penting hari ini bisa berbuat baik. Besok Rendi mangkal lagi pagi-pagi. Bu, siapa tahu rezekinya lebih banyak, ucapnya dengan semangat. Sang ibu hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia berdoa lama malam itu. Ia minta pada Tuhan agar suatu hari hidup anaknya berubah, bukan karena ambisi, tapi karena ketulusan hati seperti Rendi. Terlalu berharga untuk diabaikan oleh takdir. Dan doa itu tanpa mereka tahu sudah mulai dijawab. Keesokan harinya, langit mendung masih menggantung di atas kota Seruni. Rendi kembali mengayuh becaknya lebih pagi dari biasanya. Hujan semalam membuat beberapa jalan tergenang, namun ia tetap semangat. Ia ingin memulai hari lebih awal seperti kebiasaannya sejak ayahnya masih hidup. Namun, entah mengapa pikirannya masih tertinggal di rumah tua tempat ia mengantar nenek semalam. Wajah nenek itu, rumah reyot yang dipenuhi foto lawas, dan suasana aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi bukan karena takut, lebih karena rasa penasaran yang mengganggu hati. Kenapa rumah sebesar itu dibiarkan rusak? Kenapa nenek itu tinggal sendirian di sana? Gumam Rendi dalam hati sambil mengayuh perlahan melewati gang sempit menuju arah pasar. Sementara itu, di tempat lain, rumah tua yang ia datangi semalam tak lagi sepi. Pagi itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah tersebut. Seorang pria paruh-baya berjas rapi turun dari dalam mobil sambil membawa map hitam. Ia mengetuk pintu rumah beberapa kali, lalu masuk. Begitu sang nenek membukakan pintu dengan senyum penuh arti. "Nek, tadi malam ibu benar-benar keluar sendirian di tengah hujan?" tanya pria itu cemas. "Iya, Dharma," jawab sang nenek sambil duduk perlahan di kursi rotan tua. Nenek hanya ingin tahu, masih adakah orang jujur dan tulus di luar sana. Pria itu menghela napas, menaruh map di meja, dan ibu menemukannya. Sang nenek tersenyum. Matanya menerawang ke arah jendela yang menghadap ke jalan sempit. Ya, seorang tukang becak muda. Tidak punya apa-apa, tapi hatinya penuh kebaikan. Dia bahkan tak mau dibayar. Dia hanya ingin mengantar nenek pulang dengan selamat. Pria itu mengangguk perlahan. Ia tahu apa yang dimaksud ibunya. Beberapa tahun terakhir, ibunya yang merupakan pendiri yayasan sosial dan pemilik saham besar perusahaan properti memang sering melakukan hal-hal aneh seperti menyamar, menguji orang, dan mencari seseorang yang benar-benar layak diberi amanah. "Cari dia, cari tukang becak itu," ujar sang nenek tegas. Nenek ingin dia datang ke rumah ini lagi. Tapi kali ini bukan untuk mengantar, melainkan menerima. Pria itu terdiam sesaat. Menerima apa, Bu? Menerima takdir barunya. Sementara itu, Rendi masih tak tahu apapun. Ia masih mengayuh becaknya dengan penuh harap. Tapi roda hidup sedang mulai berputar ke arahnya. Sebuah hari biasa akan segera menjadi hari yang luar biasa.
Hari itu, Rendi sedang duduk bersandar di becaknya, di bawah pohon termesi besar di dekat pasar. Matahari mulai muncul malu-malu di balik awan, tapi jalanan masih basah dan licin. Rendi belum mendapat satu pun penumpang sejak pagi. Perutnya keroncongan, tapi ia tetap tersenyum saat melihat seorang ibu pedagang sayur lewat dan menyapa. "Belum dapat penumpang, Ren?" tanya si ibu. "Belum, Bu, masih ngadem dulu," jawabnya ringan, menahan lapar dengan candaan. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di tepi jalan. Jendelanya turun perlahan, menampakkan wajah pria berdasi yang tampak asing namun sopan. Beberapa tukang becak menoleh, termasuk Rendi, tapi ia tak berpikir apa-apa. Pria itu turun, menghampiri Rendi, dan bertanya dengan tenang, "Maaf, apakah Anda yang bernama Rendi?" Tukang becak yang kemarin mengantar seorang nenek tua pulang saat hujan. Rendi terdiam, sedikit gugup. Ia mengangguk pelan. "Iya, Pak, betul, memangnya ada apa?" "Ya." Pria itu mengeluarkan map hitam dari dalam jasnya. Ia membungkuk sedikit dengan penuh hormat. "Saya Dharma, asisten pribadi dari Ibu Retno. Beliau meminta saya untuk mengantar Anda ke rumahnya," katanya. "Anda sangat berjasa dan beliau ingin membalas kebaikan Anda secara langsung." Rendi bingung. "Maaf, Pak, saya cuma nganterin beliau pulang. Gak ngapa-ngapain." Itulah justru yang membuat beliau tergerak. "Anda tulus. Tidak semua orang seperti Anda, Rendi." Para tukang becak lain mulai berkumpul, penasaran. Ada yang memandang iri, ada pula yang hanya bisa melongo. Tapi Rendi tetap berdiri kikuk, tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. "Ayo, Pak Rendi, kami hanya ingin Anda ikut sebentar." "Tidak ada paksaan," ujar Dharma sopan. Dengan hati ragu dan kepala penuh tanya, Rendi akhirnya naik ke dalam mobil itu. Di sepanjang perjalanan, ia hanya bisa menggenggam tangan dengan keringat dingin. Dunia seperti bergeser pelan, membawanya dari jalanan becak ke kursi empuk mobil mewah. Ketika mobil itu berhenti di depan rumah tua tempat ia mengantar sang nenek, Rendi makin gugup. Tapi kali ini, rumah itu sudah berbeda. Halaman dibersihkan, pagar dicat ulang, bahkan bunga-bunga di pot tampak segar. Seolah tempat itu baru saja dibangkitkan dari tidur panjangnya. Sang nenek sudah berdiri di depan pintu, mengenakan kebaya bersih dengan selendang sutra di pundaknya. Senyumnya ramah, tapi sorot matanya penuh wibawa. "Rendi," panggilnya hangat. "Ayo masuk, Nak. Hari ini kamu bukan tamu, tapi orang yang sedang dijemput takdir." Rendi hanya bisa menunduk, langkahnya gemetar. Tapi hatinya mulai dipenuhi rasa yang belum pernah ia rasakan, harapan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dunia menoleh padanya. Dan semuanya berawal dari sebuah kayuhan becak di tengah hujan. Rendi melangkah masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Rumah tua yang semalam terasa sunyi dan sedikit menyeramkan, kini tampak jauh berbeda. Interiornya masih sederhana, tapi tertata rapi. Aroma harum teh melati menguar dari meja ruang tamu. Sang nenek duduk di kursi rotan yang empuk, mengenakan pakaian yang bersih dan rapi. Di sampingnya, duduk Pak Dharma, pria bersetelan jas yang menjemput Rendi dari pasar. "Nak Rendi," kata sang nenek dengan suara lembut namun tegas. "Nenek ingin kamu tahu siapa sebenarnya nenek ini." Rendi hanya menunduk, gugup. Saya tidak mengharap apa-apa, Nek, saya cuma bantu." "Itu yang membuatmu istimewa, Nak," jawab si nenek sambil tersenyum. Pak Dharma menyerahkan sebuah map kepada Rendi. Di dalamnya terdapat koran lama, fotokopi sertifikat, dan beberapa artikel bisnis bertahun-tahun lalu. Ada foto nenek itu muda, berdiri di depan bangunan besar bertuliskan, "Retno Group Properti dan Sosial, Kesejahteraan." "Kamu sedang duduk di rumah pendiri salah satu perusahaan properti dan yayasan sosial tertua di kota ini," kata Pak Dharma pelan. Rendi melongo, mulutnya terbuka sedikit. Matanya melirik ke arah sang nenek yang tersenyum hangat. "Tapi, kenapa? Kenapa nenek tinggal di sini sendirian? Rumahnya seperti rumah kosong." Nenek memang memilih hidup seperti ini. Dunia sudah cukup bising. Nenek ingin tenang di akhir usia. Tapi satu hal yang tidak pernah nenek tinggalkan adalah mencari orang baik yang pantas diberi kesempatan besar. Rendi masih sulit memproses semuanya. "Kamu tidak tahu, Rendi, hanya karena kamu mengantar nenek tanpa pamrih, kamu telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Nenek ingin memberikan sesuatu yang mungkin tak pernah kamu bayangkan." Pak Dharma membuka map kedua. Kali ini isinya kontrak kerja, seragam, dan daftar pelatihan. "Nenek ingin kamu bergabung di yayasan sosial milik Retno Group. Kamu akan dilatih dan diberi posisi sebagai koordinator lapangan untuk program bantuan komunitas. Gaji tetap, tunjangan ada, dan ya, kamu tak perlu lagi mengayuh becak setiap hari." Rendi terdiam lama. Hatinya penuh haru, tapi juga takut. Ia merasa tak layak. Ia tak sekolah tinggi, tak pernah pakai dasi. Tangannya kasar,
bajunya lusuh. Tapi sang nenek berdiri dan menggenggam tangannya. Kebaikan tidak butuh ijazah. Hati yang bersih jauh lebih berharga daripada gelar. Randy pun menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak bisa berkata apa-apa selain mengucap dalam hati, "Ya Allah, ini benar-benar nyata." Hari itu, hidup Randy mulai berubah. Ia belum tahu kemana semua ini akan membawanya, tapi satu hal pasti, orang biasa pun bisa punya jalan luar biasa, jika hatinya benar. 3 bulan telah berlalu sejak hari itu. Sejak Randy menerima tawaran yang dulu terasa seperti mimpi, bekerja di yayasan milik keluarga besar Ibu Retno. Awalnya, semua terasa canggung bagi Randy. Ia tak terbiasa memakai kemeja bersih, sepatu pantofel, apalagi duduk di kantor berpendingin ruangan. Ia sempat merasa kecil, kaku, tak yakin dirinya mampu. Tapi perlahan, dia mulai beradaptasi. Dengan hati yang sama seperti saat mengayuh becak, tulus dan sabar ia belajar. Dharma, asisten pribadi Ibu Retno, menjadi mentor langsungnya. Ia mengajari Randy cara menyusun laporan kegiatan, berkomunikasi dengan masyarakat, dan mengelola program bantuan untuk warga miskin dan tukang becak lainnya. Randy mencatat semua pelajaran dalam buku kecil, dan setiap malam ia pelajari lagi saat di rumah sambil merawat ibunya. Hidupnya memang berubah, tapi satu hal tetap sama, kerendahan hati. Ia tetap menyapa tukang becak yang dulu satu mangkal dengannya. Ia tak pernah lupa asal-usulnya. Bahkan, setiap Jumat pagi, Randy datang membawa bingkisan untuk mereka, nasi bungkus, air minum, dan sedikit uang saku, semua dari gajinya sendiri. Di mata masyarakat, Randy jadi sosok yang dicontoh. Pemuda sederhana, yang dulu dianggap tak punya masa depan, kini berdiri sebagai koordinator program sosial Kota Seruni. Ia turun langsung ke lapangan, memantau distribusi sembako, meninjau pembangunan toilet umum, dan mendengarkan keluhan warga di gang-gang sempit. Salah satu proyek pertamanya adalah membangun posko layanan gratis untuk tukang becak dan pekerja informal. Ia beri nama Posko Kayu Harapan. Saat peresmian posko itu, Ibu Retno hadir langsung. Di hadapan warga, beliau berdiri dan berkata, "Randy bukan hanya orang yang menolong saya saat saya tak berdaya. Dia adalah simbol dari kekuatan hati." Dalam diamnya, ia membawa cahaya. Dan sekarang, ia jadi cahaya untuk banyak orang lainnya. Warga yang hadir tepuk tangan. Tukang becak yang dulu mencibir, kini menunduk malu dan bangga. Randy berdiri di depan mikrofon, menatap semua orang. Tak ada pidato panjang, hanya kalimat singkat yang keluar dari hatinya. "Saya ini cuma tukang becak, tapi kalau niat kita baik, jalan pasti dibukakan." Hari itu, langit Seruni cerah, tapi mata banyak orang berkaca-kaca, termasuk Randy. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal ia yakini, takdir itu bukan milik orang kaya, pintar, atau kuat, tapi milik siapa saja yang hatinya bersih dan mau berbuat baik. Setelah resmi menjadi koordinator lapangan program sosial, Randy tak pernah melupakan hari-hari sulitnya dulu. Ia tahu betul bagaimana rasanya hidup dengan penghasilan pas-pasan, bagaimana beratnya mengayuh becak dalam hujan demi sebutir nasi di rumah. Dan karena itulah, ia memilih jalan untuk menjadi jembatan kebaikan bagi sesama. Ia mulai mendata para tukang becak, pemulung, pedagang kecil, dan pekerja informal di Kota Seruni. Ia turun langsung ke lapangan, bukan hanya duduk di kantor. Ia masih hafal wajah-wajah yang dulu pernah berbagi trotoar dengannya. Ia tahu siapa yang benar-benar butuh, siapa yang sedang sakit, dan siapa yang punya anak-anak yang putus sekolah. Bersama tim yayasan, Randy merancang berbagai program bantuan. Warung berkah gratis setiap Jumat pagi, di mana para tukang becak dan buruh bisa makan tanpa harus membayar. Gerobak usaha mandiri, memberikan bantuan gerobak dan modal kecil untuk tukang becak yang ingin jualan sampingan. Beasiswa anak tukang becak, agar anak-anak mereka tak harus mengulang nasib orang tuanya. Bantuan bedah rumah, bagi mereka yang tinggal di gubuk bocor dan tidak layak huni. Semua itu ia lakukan bukan untuk popularitas. Bahkan, saat media datang meliput, Randy menolak diwawancarai panjang. Ia hanya berkata, "Saya hanya menanam kembali kebaikan yang dulu pernah ditanamkan orang kepada saya." Hujan yang saya alami waktu itu, bukan cobaan tapi panggilan. Ibunya, yang kini kesehatannya mulai membaik, melihat semua pencapaian Randy dengan mata berkaca-kaca setiap hari. Rumah mereka yang dulu berdinding papan kini sudah direhab oleh yayasan. Tapi suasananya tetap hangat dan sederhana. Tak ada barang mewah, hanya tumpukan buku, dan foto almarhum ayah Randy yang kini tersenyum. Dari dinding seolah ikut bangga dari alam sana. Di salah satu pagi yang cerah, Randy mengantar seorang anak tukang becak untuk pertama kalinya masuk sekolah menengah. Anak itu memakai seragam baru, sepatu mengkilap, dan tas berisi buku-buku baru. Sang ayah anak itu, yang dulu satu pangkalan becak dengan Randy, menunduk menahan haru. Ia memeluk Randy erat-erat dan berkata, "Terima kasih, Endik,
kalau tidak ada kamu, mungkin anakku masih ikut narik becak. Rendi hanya tersenyum, matanya basah. Dalam hatinya ia berbisik, ini semua karena satu kayuhan di tengah hujan, dan karena seorang nenek yang melihat hatiku. Takdir memang aneh. Ia bisa datang lewat jalan sempit, lewat hujan deras, atau lewat tangan keriput seorang nenek tua. Tapi bagi Rendi, kebaikan tidak pernah salah alamat. Langit kota Seruni kembali kelabu sore itu. Hujan turun perlahan, membasahi atap rumah dan jalanan kota seperti kisah yang terulang. Di beranda rumahnya yang kini lebih layak dan kokoh, Rendi duduk bersama ibunya, menikmati secangkir teh hangat. Di depannya, halaman kecil dipenuhi tanaman hijau yang tumbuh. Subur ditanamnya sendiri sebagai pengingat bahwa hidup selalu bisa bertumbuh. Dari tanah yang paling keras sekalipun. Masih ingat hari itu, Lei? Tanya ibunya pelan, sambil menatap hujan. Rendi mengangguk. Hujan seperti ini. Ya, Bu, sama persis. Hari waktu aku nganterin Nenek Ratno pulang, ia tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Dulu ia hanyalah seorang tukang becak dengan pakaian basah, tubuh lelah, dan harapan tipis. Tapi karena satu keputusan sederhana menolong tanpa pamrih, ia membuka pintu takdir yang selama ini tertutup. Sekarang, Rendi dikenal sebagai sosok yang disegani, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan. Ia telah membantu ratusan orang, membangun program sosial, menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin, dan menjadi inspirasi bagi banyak pemuda yang dulu nyaris menyerah. Namun satu hal tak pernah berubah, ia tetap Rendi yang dulu. Sederhana, rendah hati, dan selalu hadir untuk siapapun yang butuh pertolongan. Setiap kali hujan turun, ia selalu berhenti sejenak dari aktivitasnya, berdiri di dekat jendela, dan membiarkan pikirannya kembali ke masa itu di persimpangan kota, di bawah pohon mangga, ketika seorang nenek tua berdiri gemetar di tengah hujan. Kalau hari itu aku lewat dan pura-pura tidak lihat, mungkin semuanya akan berbeda, ya, Bu, gumam Rendi. Ibunya tersenyum. Tapi kamu lihat, dan kamu bantu. Karena itu, hidupmu sekarang penuh berkah. Rendi mengangguk pelan. Hujan sore itu turun semakin deras, tapi terasa hangat di hati. Dan bagi Rendi, hujan bukan lagi tanda kesulitan, tapi simbol dari awal takdir yang paling indah dalam hidupnya.